petani cuman butuh tahu siapa yang punya program untuk murahin pupuk. Jadi misalnya, saya nggak perlu membaca 10 halaman untuk itulah, males, capek. Jadi solusinya? Sebelumnya nggak ada solusi. Sebelumnya? Sekarang ada solusi. Apa? AI. Udah lihat video itu belum teman-teman? Jadi itu intinya Mas Abrang ya, vokalisnya Weto, anaknya Cak Nun, datang ke podcast Deddy Corbuzier dan menawarkan sebuah solusi yang belum ada sebelumnya, yaitu AI bisa ngebantu kita untuk memilih calon pemimpin atau presiden atau semacamnya ya, DPR, sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Itu ide dasar. Dan aku ingin membahas untuk nunjukin implementasi nyatanya dengan teknologi yang ada sekarang. Tentu saat video ini dibuat tahun 2024, beberapa keterbatasan masih ada. Tapi aku percaya 5-6 tahun ke depan semua keterbatasan itu akan semakin tipis ya teman-teman, dan akan semakin maksimal banget AI digunakan untuk membantu kita mengatasi masalah kehidupan sehari-hari yang kita temui. Oke, jadi ide dasarnya adalah kita menggunakan AI untuk baca PDF ataupun informasi, dan AI yang akan mencarikan informasi ya terkait apa yang kita cari. Oke ya, ide poinnya itu. Dan di mana kita bisa menemukannya? Salah satu caranya yang gratis, bisa kalian cek sendiri dan juga bisa kalian gunakan, yaitu di mana? Di Bing, teman-teman sekalian. Nah, Bing itu apa? Bing itu ini bagian kiri seperti yang sudah aku buka ya. Ini namanya Bing. Ya, kita coba cari. Nah, ini namanya Bing ya, teman-teman. Jadi di sini ini punyanya Microsoft, dan di sini kalian bisa tanya apapun. Kalau kalian pakai Bing, ini bisa punya kecerdasan terutama di bagian chatnya. Di bagian mana? Di pojok kanan. Nah, ini chat dari Bing itu sendiri. Untuk fitur-fiturnya kita bahas di video yang lain. Aku mau ngebahas spesifik untuk menjawab pernyataan Mas Abrang dan bagaimana implementasi nyatanya yang bisa digunakan sekarang. Di sini kalian bisa untuk ngemasukin gambar, kalian bisa untuk masukin informasi berupa PDF. Caranya di sebelah kanan bisa kalian lihat, ini di tempatku ini ada file-file yang berhubungan dengan visi misi ketiga cawapres. Karena aku tidak bermaksud menunjukkan keterdukungan ke salah satu pihak, jadi aku tunjukin tiga-tiganya. Nanti kita coba tes tiga-tiganya. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kalian buka Bing-nya, terus kalian double klik ke PDF dari masing-masing cawapres. Jadi kayak gini. Nah, nanti akan dibuka. Kalau kalian lihat, nah ini visi misi Mas Ganjar. Kalau nanti ini Cak Amin, ya Cak Amin. Mas Anies ya, ini Mas Anies. Ini visi misi Mas Prabowo ya. Ini sejauh yang aku temukan di internet. Jadi aku nggak bermaksud mendukung salah satunya. Aku tunjukin tiga-tiganya sekaligus. Tanyaannya gimana? Caranya gini. Contohnya Pak Prabowo ya. Kita coba tanya. Karena aku bergerak di bidang software engineer, aku pengen tahu bagaimana visi misi Pak Prabowo di bagian pendidikan dan software engineer. Yuk kita tanya. Ini cobalah untuk mencari informasi terkait visi misi Bapak Prabowo pada bidang pendidikan. Pendidikan aja dulu kayaknya ya. Pendidikan. Gitu ya. Nanti karena bidangnya banyak-banyak seperti pertanian, seperti kesehatan dan lain-lain. Tanya-tanya. Terus kita dasarkan dengan halaman yang sekarang dibuat. Nah, kata kunci terakhir ini teman-teman di bagian ini, dengan halaman yang sekarang dimuat merupakan hal paling kuncinya, karena kalau enggak dia akan searching di Google gitu. Tapi ini ya sama aja, nanti itu akan hal berbeda. Ini aku fokus ke idenya Mas Abrang dulu. Dengan AI kita bisa cari nih di PDF-nya. Kita enter. Nah, nanti si AI ini ya, searching your page for information. Artinya AI-nya sedang mencari informasi terkait pertanyaanku yang atas ini sampai sini, terkait visi misi di bidang pendidikan itu lewat kecerdasan buatannya. Nah ini ya, akhirnya dia menemukan nih. Berikut ini adalah informasi terkait visi misi Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka pada bidang pendidikan. Dirangkumin sama dia dan kita ketemu visi misinya seperti apa tanpa harus ngebaca secara penuh. Oke, jadi ide dari Mas Abrang ini telah ada alatnya, berhasil diimplementasikan dengan baik walaupun ada beberapa keterbatasan ya di tahun ini dibuat. Biar adil, nanti dikira aku mendukungnya Pak Prabowo. Jadi kita coba ke 3 paslon yang lain ya. Kita coba Ctrl C. Aku buka ke salah satu. Ini siapa? Ini Bapak Anies. Kita coba tanyakan. Ini Bapak Anies. Coba. Aku enter. Nah, dia akan ngecek di halaman kita your page for information dan dia akan mengeluarkan informasinya. Kayak gini ya, teman-teman.
Jadi berikut adalah beberapa informasi terkait visi misi Bapak Anies Baswedan di bidang pendidikan. Nanti silahkan dibaca sendiri karena fokusku masih ke AI-nya. Oke, terakhir biarin selesai dulu. Udah kelar ya. Sekarang terakhir ke siapa? Sorry, salah klik. Ke Bapak Ganjar nih harusnya. Kita juga salah klik lagi. Oke, ini Bapak Ganjar ya. Kita enter. Searching dulu, nanti ke ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Bagaimana implementasinya? Nah, ide Mas Abrang tadi menggunakan AI. Kita bisa mencari informasi pada PDF atau visi misi dari setiap paslon ataupun DPR yang kalian usung. Sorry. Jadi harapanku kita sama-sama memilih calon presiden yang sesuai dengan keinginan atau visi misi kita yang paling mendekatin atau menurut kalian yang paling baik. Karena ya ini merupakan salah satu cara untuk bisa memperbaiki Indonesia lewat pemimpin barunya. Walaupun ya jangan terlalu berharap banyak siapapun presidennya, kata orang kita tetap harus kerja, harus lemburan, harus kena deadline dan lain sebagainya yang nggak ngaruh besar juga ke aku pribadi, tapi mungkin sama Indonesia dan beberapa hal mungkin bisa menjadi sebuah hal baru ya, nafas baru untuk Indonesia. Entah nanti Pak Prabowo yang melanjutkan, Pak Anies yang ada perubahan, atau Mas Ganjar ya yang di tengah-tengah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu adalah ide Mas Abrang dan bagaimana implementasi nyatanya. Selanjutnya kita akan bahas apa sih visi misi Pak Prabowo kalau berdasarkan AI. Oke, kalau udah sampai sini artinya video setelah ini merupakan pembahasannya. Oke, kita coba baca ya. Ini berdasarkan PDF yang kita sematkan dan ini beneran dari ketiga paslon. Visi misinya di sini kalau Pak Prabowo menuju Indonesia Emas 2045 melalui 8 visi, 17 program dan 8 program hasil terbaik cepat. Kita coba lihat kalau di sini, ternyata Mas Anies itu punya 8 visi dan 8 jalan perubahan. Nah, di sini ketahuan jelas ya bahwa misinya 8, visinya Pak Anies 8. Oke, ini ya di sini ketahuan ya berapa jumlahnya. Terus kita lihat Mas Ganjar. Ternyata Mas Ganjar agak beda. AI-nya nggak nunjukin berapa visi misinya. Lanjut kita bahas. Nah, ini salah satu misinya yaitu cara mewujudkannya itu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan sampai ke penyandang disabilitas. Jadi disebutin semua aspek atau semua subjek pendidikan dari Bapak Prabowo. Kita lihat kalau di Bapak Anies manusia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak serta berbudaya. Kalau di sini berarti idenya lebih ke sifatnya ya, sifat ataupun manusianya. Kalau di sini subjeknya ketahuan ya bahwa kesehatan, perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Nah, sedangkan kalau Bapak Ganjar kita lihat bagaimana idenya Ganjar menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim. Oh, maritim ya. Kok masukinnya maritim nih AI-nya. Terus salah satu misinya adalah mempercepat pembangunan manusia unggul dan berkualitas, produktif dan berkepribadian. Nah, di sini kalian bisa membandingkan nih ketiganya ya. Pak Prabowo cukup panjang disebutin subjek-subjeknya, sedangkan kalau Mas Anies sama Mas Ganjar itu sifat-sifatnya nih, kualitasnya, produktif sama kepribadian gitu. Atau aku salah asumsi teman-teman, tolong di benerin nanti di kolom komentar. Selanjutnya yuk kita bahas satu lagi. Beberapa program prioritasnya. Ada program prioritas dari Bapak Prabowo yaitu penguatan sistem peningkatan SDM melalui kerjasama antar lembaga pendidikan. Akan ada kerjasama antar lembaga berarti. Pemerintahan, industri. Ini bagus nih, pendidikan dan industri. Aku setuju sih. Karena aku geraknya bidang itu sih. Jadi menurutku ini bagus lembaga pendidikan dan industri karena punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pembentukan dana pribadi, dana abadi pendidikan. Menarik ya. Pesantren, kebudayaan, LSM, pengembangan budaya. Oke, jadi ada LSM juga disebutin semua sama Bapak Prabowo. Lihat ke Bapak Anies, salah satu misinya yaitu misi kelima. Disebutin spesifik teman-teman, kalian nggak usah cari itu misi kelima. Apa sih? Akses pendidikan berkeadilan, memastikan lulusan SD dapat melanjutkan hingga SMA. Mempercepat wajib belajar 1+12 tahun, 13 tahun atau kau salah hitung ya. Memfasilitasi program kerja paket
homeschooling. Menarik ya. Homeschooling nggak disebutin ya sama Pak Prabowo, tapi disebutin sama Pak Anies. Oke. Memperluas akses sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, menekan angka putus sekolah, dan menyediakan bantuan operasional sekolah. Jadi di sini di poin pertama, nanti nggak tahu di poin selanjutnya itu nggak disinggung masalah industri, nggak disinggung masalah lembaga ya. Ini lembaganya dong ya SD SMA ya, tapi nggak disinggung seperti Bapak Prabowo lakukan. Selanjutnya kita coba bahas Bapak Ganjar. Wajib belajar 12 tahun ya. Bapak Anies berarti agak berbeda ya, 12 plus 1. Bapak Ganjar 12 tahun. Tapi gratis, menarik, menyediakan pendidikan gratis hingga SMA untuk semua siswa dengan slogan pintar tanpa biaya. Ya, karena Pak Ganjar juga pernah tuh ngadain beberapa beasiswa. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk visi misinya. Aku nggak bandingin semua, silahkan nanti kalian coba untuk bandingkan. Nah, cara selanjutnya teman-teman, sebenarnya kita nggak perlu untuk cari PDF-nya. Sebenarnya kita nggak perlu untuk download dan pasang itu di page kita. Sebenarnya kalau kalian pakai Bing itu bisa langsung untuk cari karena dia bisa searching. Seperti ini contohnya ya. Buatlah perbandingan visi misi calon presiden Indonesia dari segi pendidikan. Nah, dengan melakukan hal seperti ini, Bing nanti akan mencoba searching langsung terkait berita terbaru dan visi misi mereka. Lihat tuh, dia langsung nge-searching dari ketiga paslon. Oke, dengan seperti ini akan lebih mudah, lebih real time, dan juga lebih sesuai dengan keinginan kita. Walaupun kelemahannya itu datanya diambil dari internet ya, yang notabene kita nggak tahu diambil dari sumbernya yang mana. Itu salah satu kelemahan. Walaupun disebutin di sini ya, tapi tentu nggak spesifik banget dari PDF ataupun informasi yang benar-benar terpercaya. Seperti itu. Aku nggak ngadain kata data nggak percaya. Maksudku ini random gitu, ngambil dari manapun kita juga nggak tahu. Yang penting dari sini dibandingkan bagaimana kualitasnya. Nah, sedangkan pada visi misi ketika langsung tanya di internet itu kita coba lihat nih, meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pengembangan riset dan inovasi. Kalau Pak siapa tuh nomor 1 Pak Anies 12 tahun gratis sama ya dengan yang tadi, keluarga miskin 1 sarjana. Ini tadi belum ketahuan ya, mungkin aku belum baca. Terakhirnya Pak Prabowo yaitu Prabowo membangun sekolah unggul terintegrasi setiap kabupaten, menaikkan gaji ASN. Nah, ini disingkat nih sama informasinya ya. Beberapa tadi masih sama ya, 12 tahun Pak Ganjar tadi sama nih. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman sekalian, bagaimana AI bisa ngerubah banyak banget hal di hidup kita sampai untuk milih calon presiden kalau kalian pengen breakdown semua visi misi mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya yang dan aku pengen bahas, apakah ini merupakan cara satu-satunya untuk tahu calon visi misi? Jawabannya tidak, teman-teman. Kenapa tidak? Karena silahkan kita cari ya PDF reader dengan AI. Sebutkan listnya. Kalian cari lewat AI juga akan disebutin masih banyak cara untuk mencari informasi lewat PDF itu ya, dan salah satunya lewat Bing. Nah, pembahasan selanjutnya itu PDF Liner, Cloud AI, ChatGPT bisa, kemudian Foxy dan Natural Reader. Oke ya, jadi semuanya ini bisa untuk melakukan hal yang sama. Alasanku kenapa pakai Bing, karena kalau pakai yang lain bisa jadi berbayar, bisa ada batasannya, dan juga mungkin ada keterbatasan lain. Selama ini aku coba Bing dan nggak ada masalah, aku coba tadi juga cukup aman, menurutku cukup kredibel ya Bing ini digunakan. Seperti itu. Nah, ini mungkin agak sedikit teknikal teman-teman, tapi aku pernah coba, ini sharing aja, aku pernah coba cara lain yaitu lewat OpenAI teman-teman. OpenAI itu pemiliknya, perusahaan induknya ChatGPT teman-teman. Jadi mereka juga mengeluarkan fitur serupa ya teman-teman sekalian, yang dinamakan atau yang sekarang ada itu di API Store ya, GPT. Seperti ini. Sedang kita cari bentar.
Nah, letaknya di sini ya. Nanti ketikin aja kayak gini, aku ulangin lagi. Tadi agak cari-cari aku. Itu OpenAI Store in ChatGPT. Pergi bagian gini, GPT Store. Nah, ini merupakan fitur terbaru teman-teman. Baru mungkin beberapa hari keluar ya ketika video ini dibuat. Yaitu ada namanya GPT Store. Yaitu tempat dimana kita bisa untuk membeli atau menggunakan beberapa fitur ChatGPT lain ya. Selain ChatGPT yang bisa kita gunakan. Kayak gitu. Sejauh yang aku tahu, kalau kalian berlangganan yang GPT-4 itu juga bisa untuk melakukan PDF reader, jadi bisa lewat sana juga. Tapi kalau di sini itu banyak banget GPT yang bisa kalian gunakan, contohnya AI PDF. Ini kalian bisa menggunakan, tapi harus sign up dulu karena aku belum mendaftar, jadinya yang nggak bisa untuk nunjukin ke kalian ya. Tapi ini udah nunjukin bahwa toolsnya nggak cuma itu. Kalau kalian eksplorasi lebih jauh itu bisa. Bahkan kalau kalian pakai OpenAI nih dari ChatGPT, itu kalian bisa ngebuat sistem sendiri ya. Nanti bisa sesuai dengan kebutuhannya. Karena ini sudut pandang pribadiku teman-teman. Kalau dengan apa yang terjadi sekarang harus pakai Bing untuk bisa menemukan informasi. Dan maksudku akan lebih bijak dan enak kalau kita buatin sebuah program gitu yang khusus untuk petani, sehingga tanya jawabnya khusus untuk petani. Nah, itu salah satu caranya bisa lewat OpenAI ya teman-teman sekalian, yang digunakan oleh si ChatGPT. Aku nggak di endorse ya, ini merupakan salah satu caranya karena di Bing tadi juga disebutin itu bisa lewat Cloud AI, bisa lewat Microsoft, bisa lewat Google juga. Seperti itu teman-teman. Oke, itu merupakan pembahasan hari ini terkait bagaimana sih implementasi dari ide Mas Abrang terkait AI yang digunakan dan membantu kita untuk memilih calon pemimpin Indonesia. Gimana teman-teman semua? Tertarik untuk mencoba atau cuman mau nonton doang? Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua.